Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bagi anak
selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing untuk kita dalam ibadah pada minggu pagi ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikian nats pembimbing kita. Kasih setiamu selalu rahmat-Mu hari demi hari, tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, bagi selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, bagi selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dia berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu dari rahmat-Mu hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, bagi selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, bagi selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, bagi selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mazmur 67 ayat 1-8. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia.
kata siapa bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang Bapa perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semua kata katakan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah tak tersiapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena anugerah Tuhan, karena kesempatan yang Tuhan berikan lagi bagi kami untuk beribadah bersama-sama saat ini ya Bapa. Kembalikan segala ucapan syukur kami, terima kasih kami untuk setiap berkat anugerah yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Ya Bapa, terpujilah Allah dalam Yesus Kristus, karena Engkau telah membangkitkan Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kami, agar kami boleh menerima bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang tidak dapat cemar, yang tersimpan di surga. Terima kasih Bapa. Namun kami menyadari Tuhan akan setiap kelemahan kami, akan setiap kedagingan kami Tuhan. Kami yang penuh dengan kesalahan, kami yang penuh dengan dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, merendahkan diri, merendahkan hati kami, memohon kepadamu, biar kiranya Tuhan Engkau yang boleh memulihkan atas segala dosa-dosa kami, memulihkan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Ampunkan kami ya Bapa, ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami. Ketika kami tidak mengasihi sesama kami, ketika kami tidak mengasihi anggota keluarga kami, terlebih lagi Bapa ketika kami tidak mengasihi Engkau dan tidak hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus boleh terus menguatkan kami, agar kami senantiasa beroleh dari kasih Tuhan.
Dengarlah doa dan permohonan kami ini ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah kebaikan Tuhan bagi kami sampai dengan saat ini. Kami sungguh bersyukur ada waktu yang khusus di mana kami dapat duduk diam dan tenang pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang siap menerima benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus menolong memampukan kami, untuk kami dapat mengerti, memahami sungguh-sungguh apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, dan kami juga dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami dapat selaras dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi ini. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada saat ini ada waktu bagi kita untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Allah Tritunggal menyertai kita, yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13. Berbunyi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di dalam doa berkat rasuli yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini menunjukkan bahwa ada konsep Allah Tritunggal di dalamnya. Konsep Allah Tritunggal itu sendiri akan kita pelajari bersama-sama, dan ini menjadi bagian yang pertama dari pemberitaan firman Tuhan. Allah Tritunggal merupakan Allah yang esa, yang memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi Allah itu sederajat, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada juga yang lebih rendah. Tidak terpisahkan tetapi dapat dibedakan. Itulah mengapa nanti kita bisa belajar lebih jauh apa yang menjadi peran dan karya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, ketiganya tidak sama tetapi tidak bisa terpisahkan.
Rumusan ajaran Allah Tritunggal ini sendiri memang baru ada pada abad keempat Masehi, yaitu pada saat Konsili Nikea untuk menentang ajaran sesat yang menyerang ajaran Kristen pada masa itu. Namun, konsep atau ajaran dari Allah Tritunggal itu sebenarnya telah ada di dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kita akan melihat sedikit demi sedikit. Yang pertama dari Perjanjian Lama, yaitu dalam Kejadian pasalnya yang ke-1, ayatnya yang 1 sampai ayat yang ke-3. Saya akan membacakan bagi kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di sini ada rujukan yang berbeda kepada Allah, yaitu Allah itu sebagai oknum pertama, yang kedua roh Allah yang melayang-layang, dan yang ketiga firman Allah. Yang jika kita bandingkan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3, ini akan membuat kita semakin jelas akan adanya konsep Allah Tritunggal di dalam Alkitab. Saya akan membacakannya, Yohanes 1 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi jelas bahwa di dalam penciptaan pun Allah Tritunggal itu sudah dinyatakan, di mana firman itu sendiri adalah Allah, oknum yang kedua. Ya. Lalu di dalam Kejadian 32 pasalnya yang ke-24 dan ayat 30, di mana Allah menyatakan diri kepada Yakub dalam rupa seorang manusia, dan Keluaran 23 pasal ayatnya yang ke-20 sampai 21, di mana Allah juga menyatakan diri dalam rupa seorang manusia yang dikenali sebagai malaikat Tuhan. Di sana Tuhan berkata, "Namaku ada di dalam Dia." Nah, ini juga menunjuk bahwa ada oknum kedua dari Allah Tritunggal di dalam Perjanjian Lama. Lalu Mazmur 51 ayat yang ke-13, 1 Samuel 16 ayat 13, ini juga menunjuk bahwa ada kehadiran Allah Roh Kudus pada diri orang-orang pilihannya. Ini menunjukkan bahwa oknum Allah Tritunggal yang ketiga, yaitu Roh Allah atau Roh Kudus, telah dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, kita juga bisa melihat konsep Allah Tritunggal ini dengan lebih jelas lagi. Mari kita buka firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang 3 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan, "Dan turunlah Roh Kudus ke dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Di sini sangat jelas sekali bahwa ketiga-tiganya daripada Allah Tritunggal dinyatakan di hadapan Yohanes Pembaptis dan orang-orang yang hadir pada saat itu, yaitu yang pertama Allah Bapa, di mana mereka bisa mendengar suara dari langit yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Lalu Allah Anak dalam rupa Yesus Kristus yang dibaptis pada saat itu, dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus, di mana pada saat itu turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Yesus. Dan di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-19, yakni sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Ia memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis mereka yang menjadi murid Kristus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi hanya digunakan satu nama, bukan nama-nama, karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Peran dan karya Allah Tritunggal dalam keselamatan manusia itu sendiri sangat jelas. Allah Bapa sebagai oknum pertama adalah sebagai perancang atau perencana, inisiator keselamatan umat manusia dari dosa. Allah adalah pencipta pendamaian. Itu bisa kita lihat di 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-18. Dan Yesus Kristus atau anak Allah atau firman memiliki karya sebagai pelaksana rencana Allah.
Yesus Kristus adalah pelaku pendamaian, dan pendamaian itu dituntaskan di dalam kematiannya di atas kayu salib. Allah Bapa yang merencanakan, Allah Bapa yang berinisiatif, dan Yesus Kristus yang melaksanakan rencana Bapa. Lalu oknum yang ketiga, yakni Roh Kudus, ini juga sangat penting. Karya Roh Kudus sangat penting. Oleh Roh Kudus, semua orang percaya telah diterangi untuk berkata Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 1-3. Ini menunjukkan bahwa tanpa adanya karya Roh Kudus pada diri manusia, mustahil manusia itu bisa berkata dari hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau kita sekarang berada di sini mengakui diri sebagai anak-anak Tuhan, mengakui diri sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, itu semua karena karya Roh Kudus. Karena secara logika manusia mustahil kita bisa mengakui Yesus adalah Tuhan, sementara secara kasat mata pun kita tidak bisa melihat adakah Yesus. Namun oleh karena karya Roh Kudus, Dialah yang menginsyafkan kita akan dosa, yang memberitahukan kepada kita kebenaran Allah, dan yang pada akhirnya akan menghakimi. Ya, Roh Kudus jugalah yang menjadi penghibur, yang menjadi pemimpin, penolong, pemberi kuasa, penggerak pada keyakinan, dan memeteraikan orang-orang pilihan Bapa. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin terkadang kita bangun dan jatuh, tapi kita bisa bangkit lagi. Oleh karena ada Roh Kudus yang menguatkan kita, yang memberi kita kuasa untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan, untuk kita tetap terikat, tetap melekat di dalam Tuhan. Nah, bagian kedua yang akan kita pelajari yaitu siapa penerima berkat daripada Allah Tritunggal ini. Ya, di dalam 2 Korintus ini kita jelas bisa mengetahui bahwa yang menerima berkat itu adalah jemaat Korintus sendiri. Mari kita perhatikan kondisi atau keadaan jemaat Korintus saat itu. Jemaat Korintus pada saat itu banyak mengalami permasalahan, baik pergumulan yang berasal dari luar, yakni dengan adanya rasul-rasul palsu yang mencoba meruntuhkan wibawa Paulus sebagai bapa rohani atau rasul, dan juga mereka juga meruntuhkan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Mereka meragukan sehingga membuat jemaat ragu-ragu, apakah betul Paulus adalah rasul, apakah betul Injil yang diberitakan oleh Paulus itu adalah benar. Nah, di samping itu ada juga pergumulan dari dalam, yakni banyaknya terjadi perpecahan. Itu bisa kita lihat di dalam suratnya yang 1 Korintus, di mana banyak terjadi perpecahan di dalam jemaat dan dosa-dosa masa lalu yang masih mengikat mereka. Ya, itulah sebabnya Paulus menasehati jemaat untuk yang pertama, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Kalau selama ini orang-orang Korintus meragukan kerasulan Paulus, sekarang Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Lalu yang kedua, bersukacitalah dan usahakanlah dirimu sempurna, sehati, sepikir, dan hidup dalam damai sejahtera seorang kepada yang lain. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam perjuangan inilah yang Paulus nasihati kepada orang-orang Korintus. Paulus memberi janji bahwa ada berkat dari Allah Tritunggal, di mana jemaat Korintus memiliki pergumulan dari luar, dari dalam diri mereka. Ingat, ada janji Allah, ada berkat Allah Tritunggal bagi mereka. Ya, dan saya percaya janji berkat penyertaan Allah Tritunggal ini juga tercurah bagi kita yang saat ini mengalami banyak pergumulan, baik pergumulan dari luar maupun dari dalam diri kita masing-masing. Ya, janji berkat ini bagian yang ketiga. Apa itu janji berkat yang diberikan oleh Rasul Paulus? Janji berkat itu sendiri adalah penyertaan dari Allah Tritunggal. Penyertaan Allah Tritunggal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah Tritunggal berjanji kepada kita orang-orang yang hidup dalam perjuangan iman. Allah Tritunggal berjanji akan selalu ada bagi kita, akan selalu bersama-sama dengan kita. Allah kita adalah Allah yang Immanuel, yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya berjuang sendiri, yang tidak akan membiarkan kita menjadi seorang yatim piatu setelah kita diselamatkan lalu kita dibiarkan. Allah kita bukanlah Allah yang seperti itu, melainkan Allah kita
Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Apapun yang Bapak Ibu hadapi di dalam dunia ini, permasalahan apapun itu, mungkin orang lain tidak tahu, seorang pun mungkin tidak ada yang peduli. Tapi ingat, Allah Tritunggal dengan kasih karunia-Nya, dengan anugerah-Nya yang luar biasa, dengan kasih Bapa yang besar yang jauh melebihi permasalahan kita, kasih Allah yang besar yang jauh melebihi dosa-dosa kita, dan dengan persekutuan Roh Kudus, persekutuan yang erat, persekutuan yang dekat, itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Itulah yang akan menguatkan kita. Itulah yang akan memberikan pengharapan kepada kita. Itulah yang akan memampukan kita untuk bisa melihat hari esok, untuk bisa meyakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Penyertaan Tuhan, ya dan amin, selalu ada bagiku, selalu ada bagi kita semua orang-orang yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu janji berkat penyertaan Allah Tritunggal ini juga berarti bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu memberi pertolongan dan kemenangan. Ini adalah suatu berkat pengharapan yang sungguh luar biasa yang diberikan kepada kita orang-orang percaya. Karena kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang lebih hebat dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah kita. Dan jikalau Allah ada dalam diri kita, Roh Allah ada di dalam diri kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Sebagaimana kisah Daud melawan Goliat, secara manusia, secara logika, mustahil Daud bisa menang melawan Goliat. Tapi Daud yakin ada Allah di dalam dia, ada Roh Allah menguasainya, dan dia pun berani melawan Goliat dan dia pun menang. Begitu juga di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya pada saat ini. Siapakah yang bisa memisahkan kita daripada kasih Allah? Tidak ada. Dan jika Roh Allah ada di dalam kita, siapakah yang bisa melawan kita? Tidak ada. Kita adalah umat pemenang. Bersama dengan Allah Tritunggal, kita pasti menang. Lalu dikatakan, bertanya lagi, sampai kapan berlakunya janji penyertaan Tuhan itu? Penyertaan Tuhan Allah Tritunggal akan berlaku senantiasa. Itu artinya bukan hanya 1 menit, bukan hanya 1 hari, bukan hanya bulan ini saja Tuhan akan memberkati kita, bulan depan tidak tahu. Tidak, tapi janji penyertaan Tuhan adalah senantiasa. Setiap saat, setiap detik, apapun keadaan kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tak pernah Dia meninggalkan kita. Makanya dalam Mazmur berkata, Allah kita tidak pernah tertidur. Allah kita selalu ada mengawasi kita. Sekalipun kita tertidur, tapi Allah kita tidak pernah tertidur. Dia menjagai kita. Sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Sampai Tuhan memanggil kita kembali ke rumah Bapa di surga. Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Hal ini memberikan kepada kita refleksi pribadi, yaitu bahwa ketika Allah beserta umatnya, bukan berarti bahwa hidup akan berjalan mulus tanpa masalah dan pergumulan. Namun sebagaimana janji Allah dalam Yesaya 43 ayat 2 yang berbunyi, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa bersama Allah kita bisa menghadapi segala macam pergumulan dan tantangan dalam hidup ini. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya jangan menyerah atau berputus asa, melainkan tetaplah berpegang pada Injil Yesus. Tetaplah mengimani setiap janji-janji Tuhan, firman Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Lalu tetaplah bersyukur. Apapun kondisi situasinya, ingat, kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kita. Inilah ucapan syukur kita, karena sesungguhnya Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita. Lalu tetap berbuah, itu artinya walaupun sulit, walaupun susah, tapi kita tetaplah berbuah, tetaplah berbuat baik, tetaplah tersenyum, tetaplah meyakini hari esok bersama-sama dengan Tuhan. Dan lalu tetap memuliakan Tuhan sampai Tuhan panggil kita pulang ke rumah Allah Bapa yang kekal di dalam berkat penyertaan Allah Tritunggal.
Biarlah firman Tuhan ini, di mana janji Tuhan bahwa Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya, semakin menguatkan kita, meneguhkan kita anak-anak Tuhan. Apapun pergumulan, masalah yang Bapak Ibu hadapi, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan dengan cara dan waktunya Dia akan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Saat ini, sekalipun masalah itu mungkin belum hilang, masih ada di depan mata, ingat, Tuhan kita terlebih besar daripada segala permasalahan kita. Allah kita, pencipta langit dan bumi, itu ada bersama-sama dengan kita, di dalam kita, dan bersama Dia kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kami renungkan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kami kembali. Kami menyadari secara manusia mungkin kami putus asa Tuhan, merasa tak berdaya, merasa tak mampu, merasa tidak tahu harus bagaimana. Ada begitu banyak masalah pergumulan yang bahkan kami tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Tapi Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Sertailah kami, kuatkanlah kami, mampukanlah kami, dan mampukan kami juga untuk tetap menjadi saksi Tuhan, tetap menjadi berkat bagi orang-orang lain, dan tetap memuliakan Tuhan dengan mulut lidah kami, dengan sikap tingkah laku perbuatan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan, sehingga nama Tuhan ditinggikan di antara suku-suku bangsa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam kasih Tuhan, marilah kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, penguasa surga dan alam semesta ini di dalam Yesus Kristus Tuhan, segala puji syukur kepadamu ya Allah yang telah dan sedang memimpin, menolong, menyertai, dan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan beribadah di hari Minggu ini, walaupun masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami pun bersyukur ya Allah atas pemulihan kesehatan bagi saudara kami yang sakit. Bahkan kami mendengar ada begitu banyak penderita COVID-19 yang sembuh. Ya Allah sumber mujizat, perkenankan dalam ibadah ini kami umat-Mu berdoa. Tak henti-hentinya kami memohon, tiliklah ya Allah dunia ini, bahkan negara kami Indonesia,
yang masih bergumul menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah memakan banyak korban yang meninggal. Ya Tuhan, ada banyak pasien yang harus dirawat di berbagai rumah sakit. Kiranya Engkau mengaruniakan kesembuhan. Ada banyak tenaga medis, relawan tenaga kesehatan yang berusaha menolong dan melayani mereka yang sakit. Lindungi dan berkati mereka ya Tuhan. Ada banyak pula petugas keamanan, bahkan pemerintah yang bertugas dalam menghambat penularan COVID-19. Kepadamu kami berharap dan kami memohon ya Allah, kiranya Engkau melindungi, menguatkan, dan memberkati mereka. Ya Tuhan, kami mohon karuniakan kesadaran, pengertian agar terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Khususnya dalam rencana pemerintah menerapkan new formal, tatanan hidup baru. Akan terjadi pelonggaran-pelonggaran di berbagai bidang di tengah-tengah masih terjadinya pandemi COVID-19. Karuniakan hikmat bijaksana ya Allah kepada pemerintah kami, kepada masyarakat kami, kepada pemimpin-pemimpin gereja kami, untuk mengatur segala sesuatunya dengan baik, dengan cermat, dengan bijaksana, dengan mematuhi protokol kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya bagi jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama yang kena dampak dari terpaparnya COVID-19. Kiranya Tuhan melindungi dan mencurahkan berkat-Mu yang cukup untuk hidup keseharian kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lansia. Datanglah melawat dan memberkati mereka ya Allah. Kami berdoa untuk keluarga Penatua Doni dan keluarga Eko Purwanto dalam menanti kelahiran anak mereka masing-masing. Tuhan memberkati di masa penantian ini. Kami juga mohon ya Allah, berkatilah anak-anak kami, saudara-saudara kami yang masih belajar dari rumah masing-masing dan yang akan memasuki tahun ajaran baru. Lebih-lebih para orang tua dalam mempersiapkan diri bersama dengan anak-anak mereka masing-masing untuk masuk dalam penerapan tatanan hidup baru nanti. Dalam situasi yang sulit ini, kami mohon hikmat ya Allah dalam kami melaksanakan pemilihan majelis periode 2021 sampai 2024. Karuniakan kemampuan kepada jemaat ya Allah untuk dapat berpartisipasi dan melakukan pemilihan secara online dengan baik, dengan tertib dan lancar. Ya Allah, kami sungguh menyadari bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, kami memasuki dunia baru, situasi baru, permasalahan-permasalahan baru, tantangan baru. Karuniakan jemaat-Mu Gereja Kristus Kebayoran Lama, pemimpin yang tangguh, yang mampu membawa gereja-Mu tetap eksis, maju, bertumbuh, dan berkembang. Ya Allah, kami menyadari bahwa gereja ada karena misi, dan gereja ada untuk bermisi. Untuk itu ya Allah, kami mohon berkat-Mu
untuk para misionaris yang diutus untuk bermisi, lindungi dan berkati mereka masing-masing ya Tuhan. Kami juga mohon berkat untuk hamba-hambamu Pak Rocky bersama Ibu Novi, juga Ibu Yani bersama suami dalam pelayanan mereka masing-masing. Demikian ya Allah, dengarlah permohonan doa kami ini yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, yang punya kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sumber berkat memenuhi hatiku, karena ku tiada henti memuji terus namamu. Ajar aku terus memuji dengan kesukaanmu, karena kasih-Mu melimpah hatiku dengan senang. Shalom sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja atas anugerahnya sehingga kita semua dapat beribadah hari ini.
Penegasan warta hari ini adalah sebagai berikut. Ibadah keluarga atau family altar hari ini, Minggu 7 Juni 2020 pukul 7.30 dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Firman Tuhan telah disampaikan oleh Ibu Yani Yuliani MDiv dan liturgi telah disampaikan melalui grup WA keluarga besar GKKL dan secara online. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ibadah keluarga atau family altar minggu depan, Minggu 14 Juni 2020, pukul 7.30, tetap dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Liturgi akan disampaikan melalui grup WA keluarga besar GKKL dan secara online. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan bahan mengajar yang telah disampaikan oleh guru sekolah minggu melalui WA orang tua murid. Untuk ibadah keluarga atau family altar diperpanjang sampai dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dicabut oleh pemerintah. Kegiatan rutin yaitu ibadah kategorial antara lain remaja, pemuda, pria, wanita, dan usinda. Demikian juga pranikah, latihan musik, drama, paduan suara, pelawatan ke rumah-rumah ditiadakan. Dalam hal ini pelawatan dilakukan melalui telepon atau WA saja, kecuali kedukaan. Kelas katekisasi, belajar sendiri dan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Persembahan perpuluhan atau PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening BNI nomor 0004307880 atas nama Neni Suryani Garing Anastasia R. Kiki GKJ Kebayoran Lama, atau ke rekening BCA 2481528293 atas nama Neni Suryani SPD. Pemilihan Penatua 2021 sampai 2024. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Penatua Jemaat periode 2018 sampai 2021, maka dari itu anggota jemaat sudah dapat mendoakan dan mengajukan calon-calon penatua untuk periode 2021 sampai 2024. Formulir pencalonan penatua serta tahapan-tahapan pengisian formulir telah disampaikan melalui grup WA keluarga besar GKKL. Demikian warta hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Yani Yuliani MDiv yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, penatua yang telah ambil bagian, pemusik yaitu tim musik ibadah online, PPJ oleh Bapak Kristianto Budiman, Ibu Rita, dan Saudari Joan, kesaksian pujian yang telah disampaikan oleh keluarga Bapak User Agus Budiana, dan multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini 1 Juni sampai 7 Juni 2020, yaitu Penatua Ari Budiman, Saudari Maria Yunita, Saudari Geraldine Eunike, Bapak Susanto Sulaiman, dan Ibu Sulastri Elda. Adapun pesan ulang tahun, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terambil dari Roma 15 ayat 5 sampai 6. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian,
Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.